Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 9. Pagi ini anak-anak bersama Pak Kus kita akan belajar materi tentang kemajemukan agama dan kepercayaan. Berbeda tetapi satu. Bersama Pak Kus di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik, dari slide ini kita bisa melihat apa yang dimaksud Pak Kus dengan kemajemukan agama. Pak Kus menayangkan beberapa slide tentang tempat ibadah. Ya, itu ada Kristen, ada Hindu, ada Islam, ada Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Itu agama yang ada di Indonesia, anak-anak. Oke. Nah, mari anak-anak kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita diberikan karunia kesehatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas Indonesia yang kaya akan agama kepercayaan, budaya, suku bangsa, di mana kami dapat tinggal dan saling menghargai satu sama lain. Ya Tuhan, bimbinglah kami semua umat-Mu ini, agar kami dapat hidup damai, hidup saling menghargai satu sama lain di negara kami yang kami cintai, Indonesia. Hadirlah dalam pelajaran hari ini ya Tuhan, bukalah kami hati, pikiran, dan budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh dapat belajar tentang kehendak-Mu yang sungguh luar biasa bagi hidup kami. Akhirnya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami hari ini. Terpujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Pak Kus mengingatkan lagi, kita harus tetap semangat. Ya, mari Pak Kus mengajari salam Tarakanita, di mana Pak Kus mengajar di SMP Santo Carolus, Surabaya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Ayo sekali lagi. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke, anak-anak, terima kasih. Kado yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang keluhuran martabat manusia. Kita juga belajar tentang bagaimana budaya kehidupan, dan kita juga belajar tentang budaya kematian yang sangat membedakan, yang sangat tidak menjadi rujukan bagi kita semua untuk hidup bersama. Melalui pembelajaran pendidikan agama Katolik, hari ini kita mencoba membuka budaya kehidupan saling menghargai dalam hidup beragama di tempat kita, Indonesia. Oke. Kompetensi yang akan kita dalami anak-anak adalah memahami ajaran gereja tentang persaudaraan sejati, ya, dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Di gereja Katolik ini diatur bagaimana kita hidup bersama berdampingan dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, kepercayaan lain. Nah, ini apa yang dapat kita hasilkan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, nanti Pak Kus berharap kalian mengerti, memahami, dan dapat menjelaskan penyebab timbulnya konflik antar agama di Indonesia. Yang kedua, nanti diharapkan kalian juga mampu menjelaskan pentingnya toleransi antar umat beragama. Nah, di slide sebelah itu, lihat itu ya, bagaimana Suster Biarawati dari Katolik
berdampingan dengan saudara kita umat yang muslim, ya pakai hijab ya, tidak apa-apa, damai-damai saja. Dan ini harus diusahakan. Ya, ini ada tulisannya, Pak Gus ambil foto ini dari Solo Deklarasi Kerukunan Antar Umat Beragama. Ya, ya kan? Artikel ini telah ditayang di Tribun News. Nah, ya Pak Gus ambil dari situ. Bagaimana hidup berdampingan? Ternyata hidup berdampingan itu sungguh-sungguh berkesan, ya. Tidak ada agamamu apa, agamaku apa, tetapi ajaranmu apa, lalu praktek hidupnya bagaimana? Itu jauh lebih penting. Ya, yang ketiga, menjelaskan usaha-usaha untuk menjaga kerukunan umat beragama. Usaha apa yang dapat kalian lakukan agar tercipta kerukunan? Yang keempat, menjelaskan ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama. Nah, ini Pak Kus dengan kegiatan sosial di sekolah Pak Kus ini mau menampilkan ini ya. Ya, itu ada siswa yang menunjukkan sikap compassion, bela rasa. Ini bukan sekedar bela rasa, tetapi sungguh-sungguh mencerminkan penerapan hidup beragama. Ya, anak-anak atau murid-muridnya Pak Kus dilatih untuk begitu, berbuat, memberi, berbela rasa dengan orang-orang di sekitar sekolah Pak Kus. Oke. Nah, tidak cukup hanya berdoa, tetapi tadi juga diamalkan. Ini ungkapan rasa syukur selalu, ya, dalam bentuk doa. Itu murid-muridnya Pak Kus nampak berdoa semua, kusuk sekali. Oke. Nah, pengantar anak-anak, kita sungguh bersyukur bangsa kita itu Indonesia, beraneka ragam suku, bangsa, bahasa. Nanti kita lihat berapa juta penduduk Indonesia, berapa suku, berapa agama, 6 agama yang diakui dan kepercayaan banyak itu. Tetapi inilah Indonesia yang begitu besar dikaruniai oleh Tuhan. Dan ini kita bersyukur untuk itu semua. Nah, kita masih ingat ya, agama-agama asli di Indonesia dulu yang disebut agama Nusantara itu jauh sebelum agama-agama pendatang, ya, Hindu, Buddha, Islam, termasuk Kristen, itu sudah ada, ya. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan menghargai apa yang sudah ada. Oke, baik anak-anak sekalian, masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, anak-anak, kita harus ingat apa sih pengertian agama. Dan di Indonesia itu banyak agama. Tidak apa-apa, ya. Memang itu kekayaan budaya di mana manusia mencari Allah dan akhirnya kembali ke Allah. Itu memang manusia. Oke. Apa sih agama itu? Kalau kalian ingat, beberapa KD yang lalu sudah diajarkan oleh Pak Kus tentang tanggapan orang beriman melalui beragama, ya kan? Di awal-awal itu KD 1. Nah, sekarang di KD ini muncul ini ya. Agama adalah sistem ajaran. Ya, ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan. Oh, di situ ada macam-macam ya, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah, ya, tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Nah, menurut Dr. Frank Dehler yang mengartikan bahwa agama adalah hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia atau dirinya, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Menurut Dr. Frank Dehler memang demikian. Tidak ada manusia yang merasa hebat. Ternyata ada manusia lain yang lebih hebat. Ada yang lain. Ternyata Allah
yang maha hebat, Allah yang maha luar biasa. Itu yang dicari manusia. Oke. Nah, anak-anak, kita prihatin kalau memang di negara kita ya ada masih sering terjadi konflik antar umat beragama. Nah, kita mau belajar di sini ya. Yang pertama, kenapa munculnya konflik? Betul ya. Salah satunya adalah sikap fanatisme yang berlebihan terhadap agama. Ya, sehingga menganggap agamanya yang paling benar. Agama lain dianggap salah. Tentu saja ini kurang baik ya anak-anak kalau dalam hidup bersama ya. Lalu menyepelekan orang lain, tidak menghargai, ini tidak boleh. Sikap demikian tidaklah terpuji. Baik. Yang kedua, agama orang lain dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup agamanya. Nah, ini sifat manusiawi ya. Kadang-kadang kalau kita tidak mengolahnya dengan baik, menjadi jelek. Karena orang lain atau agama orang lain dianggap ancaman bagi agamanya. Padahal orang beragama tadi ada aturannya, ada kaidahnya. Untuk apa? Mencari Tuhan yang dipercayainya. Allahku. Itu. Ya. Jadi tidak perlu merasa terancam dan sebagainya. Oleh karena itu, melalui pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, kalian diajari bagaimana seharusnya sebagai umat beragama. Nah, alasan yang ketiga apa? Agama dijadikan alasan untuk mewujudkan ambisi dan tujuan kelompoknya. Ya, masih ada Pak. Benar. Jika demikian, kalian sebagai generasi muda Indonesia tidak perlu bersikap demikian. Jadi bukan menjadikan alasan untuk mewujudkan ambisi dan tujuan kelompok. Kita adalah Indonesia yang kaya akan budaya. Sejak awal kita sadar itu, bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah ya, kalau kalian ingat di bawah Garuda Pancasila itu, yang dicengkeram itu oleh cakarnya Garuda Pancasila itu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah ya, jadi tidak lagi ngomong kelompokku, kelompok dan sebagainya. Oke. Dangkalnya pemahaman terhadap agama yang dianutnya sehingga mudah dihasut. Anak-anak, ini anak-anak Kristiani diajari Pak Kus harus memegang ajaran yang benar, yang baik. Ya, tidak boleh hanya di atas, di permukaan atau mencari popularitas, bukan begitu. Tunjukkanlah agamamu dengan perbuatanmu. Karena dengan perbuatanmu kamu dinilai, kalian dinilai. Oh, itu ya. Kalau orang Katolik orangnya seperti ini ya ternyata. Termasuk kalau kita bergaul dengan saudara-saudara kita yang Konghucu, ya kan? Ada atau di kelas kita ada yang Konghucu, ada yang Islam. Baik-baik saja, kita rukun hidup bersama. Ya. Ada yang Hindu, ya, ada Made Andini, itu Hindu enggak apa-apa, sekolah di sekolah kita, sekolah SMP Santo Carolus. Dan semuanya dilayani dengan baik. Nah, yang kelima, pembiaran dari pihak terkait dalam menangani isu-isu SARA sehingga menimbulkan konflik yang lebih besar. Nah, ini Pak Kus juga selalu belajar dari lingkungan. Bagaimana pihak-pihak yang terkait itu juga merespon dengan cepat supaya kalau terjadi isu-isu SARA itu tidak berkembang. Maka tokoh-tokoh umat beragama menjadi contoh teladan bagi kita semua yang di bawah. Ya, oleh karena itu setiap agama diberi perlindungan hak yang sama. Ya, oleh karena itu agar kita bisa menjalankan sesuai dengan ibadah agama masing-masing, tentu saja pemerintah mempunyai peranan yang penting
dalam mempersatukan Indonesia yang kaya ini. Anak-anak, ada alasan manusia beragama itu. Tentu saja, alasan memilih beragama itu karena satu, menemukan jawaban. Pak Kus sebagai yang menganut agama Katolik, saya cocok karena melalui ajaran-ajaran iman agama Katolik, saya menemukan jawaban tentang persoalan hidup saya. Dan saya mencari perlindungan, betul. Ya, seperti kalian yang menganut agama, ya, juga demikian. Mencari perlindungan. Ya, kalau kita tidak kuasa terhadap apa yang di luar batas kita, pasti kita, Tuhan, ampunilah, Tuhan, bantulah, Tuhan, tolonglah. Oke, baik anak-anak, jangan kemana-mana, masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Masih bersama Pak Kus di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Ya, kembali lagi, alasan manusia beragama, meneguhkan tata nilai. Anak-anak, dalam pergaulan manusia menemukan tata nilai dan ini dihayati. Dan tata nilai ini merupakan apa? Bagian dari kehendak Allah sendiri yang harus dijalankan oleh manusia. Contohnya, kalau berbuat baik, ya harus dilakukan. Kalau kita salah, jangan dilakukan. Ya, itu dalam praktek hidup sehari-hari pasti ada. Ya, yang berikutnya, 4, memuatkan kerinduan akan masa depan yang lebih cerah, lebih baik. Bahwa manusia menghayati dengan hidup yang baik, dia akan menemukan masa depan keindahan. Dengan konsep apa? Konsep surga dan neraka. Nah, ini ya. Ini alasan manusia beragama. Perbuatan baik, dalam bahasa lain disebut karma itu, juga ada karmanya. Nah, oleh karena itu, silakan. Mari sama-sama kita yang beragama, tunjukkanlah perbuatanmu yang baik agar Indonesia lebih damai, lebih sejahtera. Ya, oke. Kita lanjutkan. Cara mewujudkan hidup yang toleransi. Nah, ini slide di gambar Pak Kus ini. Ya, muridnya Pak Kus itu memberikan atau bakti sosial ya dengan masyarakat di sekitar tadi dengan membagi sembako. Ya, tanpa membeda-bedakan agama. Sikap saling menghargai, tidak cukup hanya mantuk-mantuk saling menghargai ya, tidak, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Compassion tadi Pak Kus menjelaskan, berbela rasa. Ya, adanya sikap saling menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Tidak apa-apa. Kamu Islam, aku Katolik, kamu Kristen, kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Konghucu. Indonesia satu tetap pokoknya, ya. Tidak perlu saling menjelek-jelekkan satu sama lain, ya. Ini cara hidup toleransi. Saling memberi, menyapa, dan melakukan kegiatan sosial. Ini contohnya. Jadi, tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Saling memberi, saling menyapa. Oh, ternyata hidup damai berdampingan itu enak kok. Tidak ada kesulitan satu sama lain. Karena apa? Saling membantu. Apalagi di masa pandemi ini. Kita harus saling bergandengan tangan untuk saling membantu. Oke. Nah, cara menyikapi intoleran di dalam masyarakat ya. Karena memang kita harus tahu. Anak-anak, kalian harus rajin belajar dan mendalami ajaran agama kalian. Sehingga tidak mempunyai pemahaman yang dangkal sehingga menjurus sikap fanatik yang tidak baik, mau menang sendiri. Ini tidak baik. Mengamalkan ajaran agama dengan perbuatan baik. Nah, tunjukkan agamamu dengan perbuatanmu. Itu lebih baik daripada kita berdebat soal ajaran agama. Oke. Lanjut. Nah, ini ya ajaran gereja di dalam Nostra Aetate artikel 1. Nah, ini ya. Gereja Katolik memandang pentingnya agama dalam kehidupan manusia.
Nah ya, yang pertama, apa dalam hubungan antar agama? Agama-agama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia tentang asal dan tujuan hidupnya, makna kematian, makna sakit dan penderitaan, dan rahasia kehidupan lainnya. Ya ini, bagaimana ajaran agama itu menyikapi persoalan hidup. Manusia menemukan tujuan hidupnya, manusia menemukan makna kematian. Ketika manusia sakit, dia kembali ke Allah. Ketika manusia hidupnya masih menderita, juga datanglah ke Allah. Karena di dalam ajaran agama, di situ ada bimbingan untuk kita semua. Yang kedua, semua agama mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu Allah. Ya, tidak ada yang tidak menuju ke Allah. Ya, tentu saja kalau agama menuju ke Allah. Oke, karena itu jawaban-jawaban tadi yang direfleksikan oleh manusia melalui ajaran agamanya itu menjadi jalan untuk bertemu kembali kepada Allah Sang Pencipta, penyelenggara hidup manusia. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan? Nah, ini ya. Bagaimana kita semua selalu belajar dengan baik. Ini suster Hana memberikan pengarahan kepada murid-murid. Yang pertama, agar anak-anak atau kalian remaja ini mengerti persaudaraan sejati. Dalam hidup bersama, gunakanlah istilah agama pada tempatnya. Karena kalau tidak, yaitu terjadi nanti saling ejek, ya. Yang kedua, menghargai ajaran dan ibadat agama lain. Ya, belajar. Pak Kus hidup di tengah masyarakat mayoritas Islam, enggak apa-apa kok. Pak Kus datang kalau diundang walimahan. ya duduk diam ikut berdoa dalam hati, ya. Menghargai undangan, ya. Tidak mengucilkan penganut agama lain. Enggak, ya, Pak Kus sebagai orang Katolik di tengah masyarakat tidak pernah dikucilkan. Saling sapa dengan tetangga kiri kanan, ya, saling berbagi. Bersedia jika dilibatkan dalam pesta keagamaan. Jangan heran, Pak Kus guru agama Katolik tetapi pernah menjadi panitia halal bihalal. Ya, karena apa? Teman-teman Pak Kus, pengurus RT itu baik-baik ngajak Pak Kus sebagai bendahara waktu itu, ya, diajak cari donatur, didampingi oleh mereka, ya, jalan bersama. Oke, yang berikutnya, tidak mempersoalkan atribut keagamaan, ya, memberikan kesempatan dan motivasi kepada teman yang berbeda agama, kemudian saling memberikan salam dan ucapan, ya, ini penting anak-anak. Oke, ya, kita masuk dalam simpulan, penugasan, dan doa. Nah, simpulannya apa anak-anak? Allah menghendaki kepada manusia sebagai citranya agar hidup saling menghargai. Ini kehendak Allah, saling mengasihi, hidup bersama. Bayangkan kalau hidup tidak saling menghargai, tidak bisa saling menolong, hidup bersama. Sungguh repot jadinya, ya. Karena kita dibatasi agama. Justru agama itu mempersatukan karena ajarannya baik semua tadi. Ya, yang kedua, agama dan kepercayaan bukanlah Allah. Agama bukan Allah loh, ya. Agama dan kepercayaan adalah jalan menuju Allah yang satu dan sama lain, semuanya manusia. Jalan. Oke. Nah, Gereja Katolik khususnya mendukung terwujudnya persaudaraan sejati. Ya, Gereja Katolik mendukung terwujudnya persaudaraan sejati, termasuk kepada yang berbeda agama dan kepercayaan. Maka kalian di mana saja berada, tunjukkanlah perbuatan kalian yang baik. Dialog karya. Yang keempat, sebagai remaja kalian juga diharapkan berteman dengan semua, ya, saling menghargai. Nah, Pak Gus pernah melihat kalian saling bertukar, ya, mengucapkan selamat. Ya, kalau di sekolah kita ada Natalan, ya, ada Imlek, ya, biasanya kita juga mengucapkan bagi saudara atau anak-anak atau teman-teman yang
merayakan. Yang Islam waktu Idul Fitri ya melalui banner ditulis SMP Santo Carolus mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, oke. Lanjut. Ya, kita sudah sampai penghujung akhir. Nah, ini teman-teman dari sekolah lain, di sekolah Pak Kus, kalau pas Imlek kan, selain mengucapkan bagi yang merayakan, Pak Kus juga beberapa kali mengundang barongsai sekolahnya. Di mana di sini ada pertukaran budaya, tidak apa-apa. Barongsai main di sekolahnya Pak Kus, ramai sekali. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk saling mengenal budaya. Asik sekali. Anak-anak, jangan lupa di akhir mesti Pak Kus memberikan penugasan ya. Yang pertama apa sih nanti pengertian agama? Yang kedua, jelaskan 4 alasan manusia beragama. Tadi sudah dijelaskan. Jelaskan cara mewujudkan hidup toleransi. Nah, jelaskan cara menyikapi intoleransi. Jelaskan sebab-sebab terjadinya konflik. Nah, tadi sudah dijelaskan. Bagaimana cara kalian membangun persaudaraan sejati sebagai remaja, generasi muda Indonesia? Wujudkan bangsa Indonesia yang satu, ya, damai dan sejahtera. Yang berikutnya, bagaimana cara antar umat beragama itu dalam hidup bersama menurut kalian untuk Indonesia ini? Nah, tuliskan jawabanmu dan minggu depan kita bertemu lagi untuk mengecek apakah jawabanmu sesuai yang diharapkan. Oke. Anak-anak, kita sudah di akhir. Indonesia, kita, saya, kalian, Anda semua adalah Indonesia. Banyak suku, banyak agama, banyak bahasa, tetapi kita tetap satu Indonesia. Salam dari saya, Pak Kus. Jaga kesehatan. Protokol kesehatan harus dipatuhi. Cuci tangan, jangan lupa. Pakai masker. Oke, jaga jarak. Tetap di rumah. Belajar bersama Rumah Ilmu. Tuhan memberkati. Kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala waktu, kesempatan, rezeki yang boleh kami terima. Bantulah kami sebagai rakyat Indonesia untuk saling menghargai, saling mengasihi, sebagai sesama saudara, sebangsa, setanah air. Semoga kehadiran kami menjadi terang bagi sesama kami, melalui agama, melalui perbuatan yang kami anut, kami dapat hidup berdampingan satu sama lain. Berkat kemurahan-Mu. Doa ini kami unjukkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.